Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winston Miftahudin dari Prodi IAT kelas C semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah logika dengan judul proses berpikir dan berbahasa. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang berbahasa. Berarti suatu aktivitas menggunakan suatu berbahasa atau merupakan suatu alat yang dimiliki oleh manusia yang digunakan untuk berkomunikasi, mengekspresikan diri dan mengaktualisasi diri. Al-Wasilah 1993 halaman 6 mengemukakan bahwa manusia memiliki dua macam fasilitas untuk berbahasa, yaitu fasilitas fisik yang berupa organ-organ ujaran dan fasilitas dan non-fisik yaitu akal, roh, pikiran, dan rasa yang berfungsi untuk mengolah segala masukan dari alam sekitar. Berdasarkan pemikiran tersebut, nampak bahwa manusia dibekali secara fisik dan psikis oleh Sang Pencipta sebagai makhluk yang memang mendukung proses berbahasa. Organ yang berfungsi dengan baik akan menghasilkan ujaran yang berupa bahasa yang dapat dimengerti satu sama lain, baik berupa ujaran komunikasi biasa dalam bertegur sapa maupun berupa ujaran sebuah konsep pemikiran. Konsep pemikiran lahir dari proses berpikir yang melibatkan bahasa sebagai sarana berpikirnya. Dalam keterampilan berbahasa, sebuah konsep pemikiran bisa dilahirkan dalam bentuk ujaran apapun, dalam bentuk tulisan. Yang menjadi kesamaan dari keduanya adalah bahasa sebagai sarana untuk menyusun konsep pemikirannya. Dengan demikian, kompetensi berbahasa seseorang menentukan terhadap keterampilan berbahasa yang produktif dari orang tersebut. Next, selanjutnya adalah berpikir, yang berarti menggunakan akal untuk memikirkan sesuatu. Kemampuan berpikir manusia didukung dengan adanya bahasa sebagai alat untuk berpikirnya. Bahasa dijadikan bahan untuk membentuk sebuah konsep dalam pikiran seseorang dan kemudian dipresentasikan dalam bentuk bahasa. Bahasa bahwa manusia dapat berpikir dengan baik karena dia mempunyai bahasa. Tanpa bahasa maka manusia tidak akan dapat berpikir secara rumit dan abstrak seperti yang dilakukan dalam kegiatan ilmiah. Dengan bahasa seorang juga mampu memformulasikan objek-objek faktual menjadi bahasa yang abstrak. Seseorang berbahasa dapat dengan jelas baik verbal maupun tertulis menjadi gambaran terhadap keselarasan pemikirannya. Begitu juga sebaliknya, orang yang menyimak maupun membaca pemikiran orang tersebut akan mengetahui keselarasan pemikirannya dari bahasa yang ia gunakan. Selanjutnya adalah proses berpikir bernalar yang masih hubungan dengan berpikir, yaitu mempertimbangkan dengan baik buruk sebagainya aktivitas yang memungkinkan seseorang berpikir logis. Dengan demikian, penalaran merupakan proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera atau observasi argumen yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Dalam proses berpikir teratur terdapat dua metode yang dapat dijadikan pijakan, yaitu deduktif dan induktif. Deduktif merupakan metode berpikir yang menerapkan hal umum terlebih dahulu yang untuk seharusnya dihubungkan dengan bagian yang khusus. Sedangkan metode induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dalam bertolak dari hal-hal umum khusus ke umum. Selanjutnya adalah dengan pengertian bahasa dan peran serta fungsi bahasa. Dengan kemampuan kebahasaan akan terbentas luas cakrawala berpikir seseorang dan tiada batas dunia baginya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wittgenstein yang mengatakan batas bahasaku adalah batas duniaku. Melalui pernyataan orang-orang berpikir atau Homo sapiens akan bertanya dalam diri, apa itu bahasa, apa fungsinya, dan bagaimana peran bahasa dalam berpikir ilmiah. Bahasa menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Bahasa menjadi alat komunikasi yang memudahkan manusia untuk berinteraksi satu sama lain. Untuk identitas bagi setiap orang di negara tertentu, tiap negara memiliki bahasa yang berbeda-beda. Nah, untuk mengetahui bagaimana pengertian bahasa sejarah, saya akan menjelaskan secara garis besarnya. Selanjutnya adalah hal-hal yang perlu kita hindari dalam berbahasa. Menggunakan term equivokal, yaitu term yang menggunakan bermakna ganda. Yang kedua, menggunakan term metaforis, kata atau sekelompok kata yang digunakan bukan dalam arti yang sebenarnya. 3. Menggunakan aksen yang membedakan arti suatu kata. 4. Menggunakan konstruksi kalimat bermakna ganda. Dan sebaliknya tidak menggunakan beberapa hal berikut.
1. Berargumen terhadap orangnya. 2. Berargumen untuk mempermalukannya. 3. Berargumen berdasarkan kewibawaan. 4. Argumen ancaman. 5. Argumen belas kasihan. 6. Argumen demi rakyat. 7. Argumen ketidaktahuan. Dan selanjutnya adalah fungsi pendapat ini saling mendukung. Fungsi bahasa, yaitu koordinator kegiatan-kegiatan masyarakat, penetapan pemikiran-pemikiran masyarakat. 3. Penyampaian pikiran dan perasaan. 4. Penyenangan jiwa. 5. Pengurangan dan kegoncangan jiwa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.